Mini soccer tuh pasti di outdoor kan. Kalau hujan gimana, terus kalau kondisi cuaca yang gimana. Nah, Jadi lapisan lantai dasar mini soccer itu yang umum sekarang kan nih, rata-rata business owner itu taunya cor. ya biasanya cor aja sih berapa senti gitu. Nah, itu kita ada sistem lantai dasar andalan kita, namanya itu sistem drainase gravel. Gravel, boleh. Jadi kemarin kita cek juga saat hujan itu lumayan deras kemarin Mas, dan itu air langsung turun ke pembuangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Raganer semua, kembali lagi di channel YouTube-nya Raga Sport Flooring. Nah, kali ini saya Ahmad Dhanida Raja Pratama mau menampung nih semua pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Kali ini sama Mas. Saya Dery. Nah, lagi-lagi sama Mas Dery yang selalu nongol di channel YouTube-nya Raga Sport Flooring. Nah, dari beberapa pertanyaan teman-teman yang kami tampung, banyak nih pertanyaan yang terkait seputar mini soccer Mas Dery. Nah, utamanya terkait bagaimana sih pembangunannya, terus bahan rumputnya itu seperti apa. Yang utama Mas, kan mini soccer tuh pasti di outdoor kan. Kalau hujan gimana, terus kalau kondisi cuaca yang gimana, nah itu bakalan pertanyaannya. Oke, langsung saja tanpa kemana-mana kita langsung tanya sama Mas Dery seputar terkait mini soccer. Oke Mas Dery, kita cek dulu beberapa pertanyaan. Kita cek di YouTube ada pertanyaan nih Mas terkait pembangunan mini soccer. Kayak pembangunan mini soccer kan memang memiliki luas berapa Mas biasanya kalau luasnya mini soccer itu? Kalau untuk standar mini soccer sendiri kan ada range-nya Mas, dari lebar berapa sampai berapa dan panjangnya berapa kali berapa. Kalau yang paling umum di Indonesia itu ukuran 30 kali 50 sama yang standar internasional itu Mas 40 kali 60. Oh, jadi ada ukuran 2 yang biasanya umum di Indonesia itu di ukuran 30 kali 50 sama 60 kali 40 ya Mas Dery ya. Nah, dari ukuran-ukuran tersebut yang sudah dikerjakan sama Raga Sport Flooring gimana aja Mas? Kalau untuk lingkup pengerjaan Raga Sport Flooring sendiri ini sudah tersebar di beberapa daerah Mas. Seperti contohnya yang baru selesai kita ada di Makassar, 2 lapangan itu ada yang ukuran standar yang 40 kali 60 sama 30 kali 50. Jadi 2 lapangan itu memakai ukuran lapangan yang berbeda. Oh, dua-duanya dipakai nih Mas. Dengan menggunakan standar internasional. Terus untuk mungkin yang ditanyakan tadi yang disampaikan Mas Danda terkait saat hujan dan mungkin kenyamanan bermain. Nah, kalau masuk ke poin itu Mas, itu kita ada sistem lantai dasar andalan kita, namanya itu sistem drainase gravel. Gravel, boleh. Terus selain itu Mas? Jadi itu sistemnya seperti ini Mas. Jadi lapisan lantai dasar mini soccer itu yang umum sekarang kan nih, rata-rata business owner itu taunya cor. Ya biasanya cor aja sih berapa senti gitu. Nah itu kan ada beberapa review juga dari pengguna lapangannya terkait lantai cor itu saat hujan itu air menggenang itu terlalu lama. Satu. Terus yang kedua, untuk kenyamanan bermain dan pantulan bola itu kurang nyaman Mas. Jadi kalau bola saat mantul di lantai cor itu pantulannya itu terlalu liar. Oh, lajur bolanya jadi kemana-mana ya. Oke, Mas. Terus untuk kiper juga itu rawan cedera Mas, karena kan keras lantai dasar cor. Nah, makanya kami ada solusi lantai dasarnya gravel. Jadi itu saat hujan nanti air turun langsung ke pipa HDPE Mas, jadi pembuangan. Nah, terus untuk kenyamanan bermain itu juga sangat nyaman karena tidak terlalu sekeras lantai cor gitu Mas. Kalau lantai cor itu berarti airnya turun ya udah genang di situ aja. Kalau lantai cor itu biasanya pakai sistem itu namanya kalau biasa dibilang itu punggung sapi Mas. Jadi ada elevasi kemiringan. Nah, kalau misalkan kemiringannya ini terlalu curam, nanti juga kurang baik untuk bola Mas. Jadi bola kan kemana-mana. Oh, berarti ada toleransinya terkait cor, misalkan menggunakan cor. Tapi dengan minusnya atau kekurangannya,
jadinya menggenang ya terkait aliran air misalkan kurang kondisi hujan. lancar. Nah, yang pasti andalannya dari Raga Sport Flooring tadi disebutkan sama Mas Dery itu menggunakan sistem gravel. Itu gimana Mas sistem gravel itu? Jadi sistem gravel itu ada beberapa lapisan Mas. Dari lantai kerjanya itu pemadatan dengan pasir dan batu Mas. Jadi lantai dasarnya itu lahan dipadatkan dengan pasir dan batu, atau dipadatkan kalau tergantung kondisi struktur tanah ya Mas ya. Itu opsional, maunya dipadatkan dulu. Nah nanti di per 4 meter dari segi lebar itu nanti ada parit Mas, kita buat parit sekitar kedalaman 25 cm. Itu nanti untuk buangan airnya Mas. Jadi itu nanti air dibuat parit, baru kain geotekstil itu untuk memisahkan untuk lumpurnya agar nggak naik Mas. Jadi tidak menutupi pori-pori pipa HDPE. Nah itu baru pipa HDPE sekitar ukuran 4 inch. Baru batu split koral ukuran kurang lebih 4/4 ya, yang untuk cor itu loh Mas. Nah baru di atasnya lagi itu batu pecah split itu yang lebih kecil ukuran biji jagung. Terus Itu atasnya lagi? lapisan kedua, dan lapisan ketiganya ada lagi itu pakai, biasanya yang paling bagus itu bisa pakai abu batu atau pasir silika yang sudah dicuci. Jadi itu sudah minus sama lumpur gitu Mas. Jadi drainasenya tetap aman misalkan ada hujan atau apa gitu Mas. Jadi Mas Dery ini, kita dari Raga Sport Flooring punya sistem namanya gravel drainasenya di 3 lapisan. Jadi suatu nanti lokasi lapangannya itu dibentuk 3 lapisan. Yang pertama dari batu koral ya Mas ya, terus ada spray jagung, dan terakhir pakai pasir silika. Dimana 3 lapisan itu antar lapisannya ditutupi sama kain geotekstil. Yang paling bawah dasarnya. Yang paling bawah dasarannya. Dan misalkan nanti airnya turun ke bawah, itu ada pipa HDPE untuk buangan. Jadi di itu jarak antar 4 meter. 4 meter, sekitar 4 meter. Terus untuk sampingnya keliling itu tetap pakai pondasi keliling Mas. Jadi ada slope-nya. Jadi sama kayak bangun rumah ya, cuma bagian tengah dari bangunan ini diisi 3 lapisan tadi. Dan di kelilingnya itu ada pipa pembuangan sekitar jaraknya antar pembuangan 4 meter. 4 meter. Jadi kayak contohnya yang di Makassar atau di Goa tadi itu Ya, menggunakan sistem itu juga Mas? pakai itu Mas. Jadi kemarin kita cek juga saat hujan itu lumayan deras kemarin Mas, dan itu air langsung turun ke pembuangan itu. Jadi bisa misalkan dicontohkan hampir sama kayak ibaratkan sistem tanah biasa ya Mas, sepak bola pada umumnya. Ya, seperti Jadi stadion. hujan turun, langsung air diresap sama tanah dan dibuang ke samping-sampingnya. Ya, betul. Oke. Itu yang menjadi perbedaan mana mini soccer dan juga futsal yang di indoor ya Mas. Jadi seperti itu. Nah biasanya ini yang jadi modal ataupun pemikiran para pebisnis nih Mas. Karena mini soccer tak lihat-lihat ini kan merupakan bisnis yang cukup menarik nih. Nah untuk modal yang pasti cukup besar di mini soccer itu paling enggak kita bisa untung kembali buat pembangunan mini soccer itu berapa tahun Mas? Kalau dari analisa yang sudah kita lakukan ya Mas ya, untuk BEP perhitungan bisnis untuk mini soccer di luar lahan itu sekitar paling lama untuk tahun-tahun ini sedang naik-naiknya kan Mas, itu sekitar 1,5 tahun itu sudah yang paling maksimal itu. 1,5 tahun modal udah balik ya Mas ya? Itu paling lama itu Mas. Ada beberapa juga yang sudah kita suruh riset juga, itu 1 tahun sudah balik modal untuk konstruksi jaring keliling sama material lapangannya di luar lahan ya Mas. Gitu Mas. Nah buat teman-teman Raga Sport Flooring di luar sana yang mau nyoba nih atau mau sekedar tanya-tanya aja, bisa langsung ke Raga Sport Flooring ya Mas ya, langsung hubungi kami, bisa konsultasi juga terkait gimana fondasinya, sistem gravelnya, bahkan terkait analisis hitungan BIP-nya juga ke kami. Baik teman-teman semua, dari yang sudah dijelaskan sama Mas Dery tadi bisa kita simpulkan nih teman-teman. Misalkan sudah ada pertanyaan teman-teman tadi di akun YouTube kita, gimana sih kalau hujan, gimana sih kalau kondisi panas lagi, terus rumputnya basah nggak sih? Nah sudah terjawab nih teman-teman semua, bahwasanya misalkan ada air hujan, bahkan nanti kondisi panas, misalkan nggak panas juga, tetap air hujan ataupun air yang dari atas itu akan tersalurkan sampai ke bawah. Jadi sistemnya meresap melalui drainase dari pipa HDPE tadi dengan struktur dari 3 lapisan tadi, supaya untuk menjaga lumpur nggak bisa ke atas, air pun juga bisa terserap sampai ke bawah. Nah teman-teman semua, misalkan teman-teman
ada nih, aku berminat deh mau bikin lapangan juga, sepertinya ini salah satu bisnis yang menarik juga, teman-teman bisa langsung hubungi kami di nomor di bawah ini ataupun menghubungi akun official kami di @ragasportflooring. Sampai jumpa teman-teman semua, semoga kita ketemu di next video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.